Selamat pagi Ibu, mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Torna Muda, Glenn Ogi Asmir kemarin, Notar 2501-097. Prodi Transportasi Darat Sarjana Terapan, kelas TD13. Baik Ibu, di sini saya ingin membuat video untuk mengumpulkan dan menjawab soal remedial yang akan Ibu berikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di sini sebutkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif angkutan barang. Baik, berdasarkan lampiran 4 pada PM 60 tahun 2019, dasar perhitungan tarif itu ada 5. Yang pertama yaitu berat muatan barang, jarak tempuh, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan keuntungan pengusaha. Untuk biaya tetap sendiri itu meliputi kendaraan, bunga pinjaman, perizinan, dan administrasi. Biaya tidak tetap itu meliputi BBM, oli, ban, perawatan kendaraan, dan biaya lainnya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 ialah apa yang dimaksud dengan fasilitas penimbangan? Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Baik, untuk soal yang nomor 3 ialah apa perbedaan alat penimbang metode statis dan dinamis? Baik, untuk yang pertama, metode statis itu adalah alat penimbang yang digunakan untuk menimbang kendaraan dalam posisi berhenti. Untuk metode dinamis yaitu adalah alat penimbang yang digunakan untuk menimbang kendaraan dalam posisi bergerak. Baik, untuk soal yang nomor 4 ialah persyaratan yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan. Berdasarkan pasal 20 ayat PM 18 tahun 2021, pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan harus memenuhi yang pertama yaitu rancangan bangun kerja rancangan bangun, buku kerja rancangan bangun atau DED. Dan yang ketiga itu adalah spesifikasi teknis. Baik, rancangan bangun harus memperhatikan antara lain rancangan manajemen operasi, rancangan mutu pelayanan, teknologi penimbangan, spesifikasi fasilitas utama dan penunjang, kondisi lalu lintas angkutan barang, aksesibilitas, persyaratan teknis bangunan gedung, dan struktur tanah. Baik, untuk soal yang nomor 5 ialah siapa saja yang berhak melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan. Berdasarkan pasal 31 PM 18 tahun 2021, pengoperasian fasilitas penimbangan dilaksanakan oleh yang pertama yaitu Satpel UPPKB, yang kedua itu penyelenggaraan jalan tol, yang ketiga itu pengelolaan kawasan. Baik, dan soal untuk yang nomor 5 yaitu sebutkan minimal 5 kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan. Menurut pasal 40 PM 18 tahun 2021, kegiatan pemeliharaan antara lain yang pertama yaitu menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Yang nomor 2 yaitu menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan, fasilitas serta merawat rambu, marka, dan papan informasi. Yang ketiga itu merawat alat penimbangan. Dan yang keempat yaitu merawat alat pemindai dimensi kendaraan. Dan yang kelima yaitu merawat alat pemindai data kendaraan. Dan untuk soal nomor 7 adalah apa yang dimaksud dengan terminal barang. Baik, terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan
bongkar muat barang, perpindahan antar moda dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang atau pusat kegiatan logistik dan atau tempat parkir mobil barang. Dan soalnya untuk nomor 8 adalah sebutkan fasilitas utama terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas utama terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor yaitu meliputi yang pertama fasilitas imigrasi, fasilitas karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. Dan pertanyaan nomor 9 adalah apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengoperasian terminal barang. Pengoperasian terminal barang untuk umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan personal. Perencanaan berkaitan dengan penataan fasilitas, lalu lintas, bongkar muat, dan informasi. Pelaksanaan meliputi pendataan, pemungutan jasa, pemberian informasi, dan pengaturan pengendaraan. Untuk soal nomor 10, sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal barang. Pembinaan dan pengawasan terminal barang dilakukan oleh pemerintah pusat yang meliputi tindakan korektif atas tindakan kinerja pelayanan, bimbingan teknis pengelolaan, bimbingan teknis petugas, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi pemberhentian operasional dengan penutupan terminal barang. Untuk pertanyaan yang nomor 11, apakah yang dimaksud dengan manajemen logistik dan manajemen pergudangan? Untuk manajemen logistik tersendiri adalah pengertian secara sederhananya proses mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga tujuan akhir, baik berupa bahan mentah yang diolah hingga produk jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Dan untuk manajemen pergudangan adalah serangkaian proses mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman barang. Tujuan utamanya adalah memastikan kelancaran arus barang dan menjaga optimalisasi stok barang dalam gudang. Untuk pertanyaan nomor 12 ialah sebutkan fungsi dari manajemen logistik dan manajemen pergudangan. Fungsi dari manajemen logistik adalah pengadaan, pergudangan, transportasi, pengendalian persediaan, distribusi, dan layanan pelanggan. Untuk fungsi manajemen pergudangan yaitu adalah untuk penerimaan barang, penyimpanan barang, pengelolaan stok, dan pengambilan dan pengepakan barang. Dan untuk soal yang nomor 13 adalah apa saja elemen-elemen dalam manajemen pergudangan. Nah, untuk elemen-elemen dalam manajemen pergudangan terdiri dari yang pertama penerimaan barang, penyimpanan barang, pengelolaan stok, pengambilan dan pengemasan pesanan, pengiriman, dan terakhir itu adalah teknologi dan sistem informasi sumber daya manusia. Baik, untuk soal yang nomor 14 itu ialah sebutkan dan jelaskan seluruh metode yang digunakan dalam manajemen pergudangan. Baik, metode-metode yang digunakan dalam manajemen pergudangan yaitu meliputi yang pertama FIFO, yaitu first in first out, yang artinya memprioritaskan barang yang masuk pertama untuk dikeluarkan pertama dan cocok untuk barang dengan masa kadaluarsa seperti makanan atau obat-obatan. Untuk yang kedua yaitu LIFO, last in first out, yaitu memprioritaskan barang yang masuk terakhir untuk dikeluarkan pertama dan lebih cocok untuk barang tanpa masa kadaluarsa atau bernilai naik seperti barang elektronik, meskipun berisiko membuat barang lama tertimbun.
Dan untuk yang ketiga adalah FIFO, first expired, first out, yang memprioritaskan barang yang berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat. Dan yang keempat itu adalah cross docking, yang dimana meminimalisir penyimpanan barang di gudang dengan cara menyortir barang yang datang dan langsung mengirimkannya ke tujuan. Dan yang kelima itu adalah ABC analysis, yang mengklasifikasikan barang berdasarkan nilai dan tingkat perputarannya. Dan yang keenam itu adalah pemanfaatan teknologi, menggunakan warehouse management system untuk mengotomatisasi proses pelacakan inventaris, pengelolaan pesanan, dan optimalisasi rute pengambilan barang. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 15, yaitu sebutkan komponen-komponen dalam manajemen logistik. Komponen-komponen dalam manajemen logistik yaitu terdiri dari, yang pertama itu transportasi, yang kedua pergudangan, yang ketiga itu pengelolaan inventaris, yang keempat itu pemrosesan pesanan, dan yang kelima itu penanganan material, yang keenam itu pengemasan dan labeling, dan yang terakhir itu pengelolaan pengembalian. Baik, untuk semua soal sudah saya jawab. Jika ada kurang dalam menjawab soal, mohon dimaafkan. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu.